Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian diberikan rezeki dan kesehatan selalu, dan kita semua dilindungi dari segala mara bahaya dan virus-virus yang sedang menyebar hari ini. Jangan lupa kalian selalu menaati protokol-protokol kesehatan agar kita tetap terjaga dari hal-hal buruk seperti virus COVID-19. Nah, kembali lagi kita bertemu di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Kali ini materinya tentang konsep administrasi tes. Nah, sebelum kita memasuki materi kita kali ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Rusliana, saya mahasiswa pendidikan teknik elektronika angkatan 2017. Kali ini berkesempatan menyampaikan materi tentang konsep administrasi tes. Nah, kalau begitu mari kita mulai. Nah, kemudian ada pengertian administrasi tes. Istilah administrasi berasal dari bahasa lain yaitu ad dan administrate, yang artinya pemberian jasa atau bantuan, yang dalam bahasa Inggris disebut administration atau to serve, yaitu melayani dengan sebaik-baiknya. Menurut J.L. Yang 1980 menyatakan bahwa administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi administrasi adalah suatu prosedur atau proses yang dilakukan sekelompok orang untuk suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada esensi tes. Menurut Brown dalam Yusuf 2015 menyatakan bahwa a test is sympathetic procedure for measure a sample of behavior, yaitu prosedur untuk mengukur sampel tingkah laku yang mewakili aspek-aspek yang diukur. Kemudian ada ciri khas tes. A. Menggunakan suatu prosedur secara spesifikasi atau sistematis dalam pelaksanaan tes. Nah, kemudian ada B. Penilaian respon prosedur merujuk kepada penyusunan soal-soal mengikuti pola kaidah dan penyusunan menggunakan instrumen yang benar. Kemudian ada administrasi tes dengan penekanan pada aspek psikologi. Nah, dalam aspek ini ada pertimbangan dalam tes. Yang pertama adalah pelatihan dan praktik. Sering melakukan pelatihan dan praktik akan menambah pengalaman dan jam terbang seseorang. Maka dari itu, apabila kalian sering mengikuti pelatihan ataupun praktik yang sering diadakan, maka harus kalian mengikutinya agar menambah wawasan dan jam terbang kalian dalam hal bidang yang kalian minati. Kemudian ada respon set, merupakan kecenderungan dalam pengambilan arah dalam menjawab tes. Jadi respon set ini adalah untuk melihat kecenderungan dan pengambilan arah dalam hal menjawab tes. Kemudian ada implikasi uji dan pengembangan tes. Nah, konselor harus dapat mengetahui kapan sekiranya peserta menebak atau tidak menebak dari tes yang diberikan, seperti dengan perhitungan menggunakan waktu mengerjakan tesnya. Nah, jadi kita harus tahu kapan murid itu tidak bisa menjawab dan kapan murid itu bisa menjawab agar kita tahu perkembangan murid tersebut. Nah, kemudian ada persepsi dan perasaan tertentu tentang tes. Nah, persepsi dan perasaan tertentu tentang tes terbagi menjadi pengaturan konseling tertentu di mana penguji dilakukan. Menurut Goldman, persepsi berasal dari seorang individu dan kelompok tentang tes tertentu dan pengaturan konseling tertentu di mana pengujian dilakukan. Nah, selain itu ada fungsi persepsi yang muncul terhadap uji tertentu. Untuk mengetahui persepsi yang muncul terhadap ujian tertentu. Persepsi yang muncul terhadap ujian tertentu memiliki fungsi sebagai proses seleksi tes pada bab sebelumnya. Sejauh mana selesai tes dan konseling yang sudah dilakukan dengan baik kita harus berharap.
tes dilihat sebagai bagian penting. Goldman 1971. Kemudian ada juga apa yang terjadi selama tes. Pertama adalah pemeriksaan dan situasi psikologis berhubungan dengan topik dibahas. Komentar singkat merupakan rangkaian mengenai kurang perhatian saat pengujian, pengaturan pemeriksaan dan perilaku, dan bagaimana kedua dirasakan oleh peserta uji yang dapat dirasakan ancaman ataupun dukungan. Kemudian ada proses penyelesaian masalah. Contoh, hasil tes dua laki-laki memiliki hasil yang sama dan mereka duduk di bagian yang berbeda di ruangan itu. Saat disimpulkan, kedua laki-laki ini memiliki kesamaan, tetapi jika mereka dites kembali dapat ditemukan perbedaan secara pemecahan masalah dari kedua orang tersebut. Nah, kemudian ada pembelajaran lain pada saat pengambilan alat tes. Konselor harus memfasilitasi dalam komunikasi dengan klien mengenai alat tes yang digunakan dan fungsi dari alat tersebut. Jadi kita harus memastikan alat tes yang akan digunakan dalam tes tersebut. Kemudian ada juga tentang pemeriksaan pengamatan selama tes. Nah, pemeriksaan singkat selama tes dapat berupa 1. Penampilan fisik, hiperaktif, postur, kerapian, kekumuhan, cacat fisik. 2. Verbal karakteristik, volume, aksen, rintangan, langkah, banyak bicara, kosakata. 3. Perilaku tes, ujian kebingungan, unkooperatif, dan atentatif. 4. Ada perlakuan sosial, apatis, permusuhan, keramahan, mencari perhatian, depresi, kecurigaan, dan ketegasan dan ketakutan. Pemeriksaan pengamatan selama tes. Nah, menurut Goldman 1971, dalam alat tes terdapat beberapa pilihan dalam lembar jawaban, dan juga lembar jawaban disesuaikan dengan alat tes dan harus memiliki norma, validitas, dan reliabilitas dalam pembuatan alat tulis. Kemudian ada standar administrasi tes dan scoring. Nah, dalam standar administrasi tes dan scoring pengertiannya adalah merupakan standar untuk dapat mengevaluasi, mengolah, mencetak, mentafsirkan tes psikomotorik. Bentuk standar administrasi tes dan scoring. 1. Dalam aplikasi KAS, administrasi harus mengikuti dengan seksama semua prosedur standar spesifikasi administrasi dan scoring oleh penerbit tes. 2. Lingkungan harus dibuat dalam keadaan yang nyaman. 3. Upaya dalam menjamin validitas skor tes tanpa kecurangan. 4. Penggunaan tes harus dapat melindungi bahan ujian. 5. Yang bertanggung jawab dalam pengetesan harus memberikan implementasi meliputi apa itu tes, skor, salah tafsir, dan sebagainya. 6. Prosedur pemberian tes harus sesuai dengan prosedur seperti individu, kelompok, umur, budaya, dan sebagainya. 7. Kesiapan ujian, willingness, dan motivasi peserta tes dapat memberikan pengaruh nilai. Nah, kemudian ada tugas pemeriksaan dalam tes administrasi. Tugas pemeriksaan sebuah tes administrasi adalah jadwal tes, persetujuan berdasarkan informasi, keakraban dengan tes, menjamin kondisi pengujian yang memuaskan, meminimalkan kecurangan. Sekian dari materi kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk semuanya yang telah menonton video pembelajaran saya kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada penonton sekalian karena telah menonton video pembelajaran yang saya buat. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Saya Rizky Lustiana mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.